Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Sebelumnya kalian telah mengetahui bahwa bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan yang penuh sangat pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Sehingga untuk meraihnya, bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Lalu bagaimana dengan kalian sebagai siswa? Bagaimana kamu memaknai kemerdekaan bangsa Indonesia ini? Sebelum kalian mengetahui makna kemerdekaan bangsa Indonesia itu, kalian harus mengetahui apa sih arti dari proklamasi. Proklamasi berasal dari kata proklamatio. Proklamasio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Nah, perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Anak-anakku sekalian, setiap bangsa Indonesia atau setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan. Oleh karena itu, kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Oleh karena itu, alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama, lalu bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Nah, perjuangan bangsa Indonesia itu terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Anak-anakku sekalian, proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Anak-anakku sekalian, proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain. Artinya, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang pertama adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kalian telah mengetahui bahwa bangsa Indonesia telah lama dijajah oleh negara-negara lain. Sebelumnya kalian harus tahu dulu, pertama itu bangsa Indonesia dijajah oleh Portugis pada tahun 1509 sampai 1595. Kedua, bangsa Indonesia dijajah oleh negara Spanyol pada tahun 1521 sampai dengan 1692. Yang ketiga, bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda pada tahun 1602 sampai 1942. Kemudian yang keempat, bangsa Indonesia dijajah oleh negara Perancis pada tahun 1806 sampai 1811. Yang kelima, bangsa Indonesia dijajah oleh negara Inggris pada tahun 1811 sampai 1816. Yang keenam, bangsa Indonesia dijajah oleh negara Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Oleh karena itu, bangsa Indonesia telah banyak mengalami penjajahan selama ratusan tahun. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan itu dijadikan sebagai puncak perjuangan melawan penjajah asing. Yang kedua adalah menaikkan martabat bangsa. Anak-anakku sekalian, proklamasi kemerdekaan itu dijadikan bangsa Indonesia bebas. Artinya, martabat bangsa Indonesia pun menjadi naik. Indonesia menjadi negara yang berkedudukan sama dengan negara lain. Yang ketiga, sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan tentunya menjadi sejarah yang tidak terlupakan. Proklamasi kemerdekaan membebaskan rakyat Indonesia dari segala penderitaan. Yang keempat, pengakuan kepada dunia luar.
Setelah dijajah oleh ratusan tahun, kalian tadi sudah mengetahui dijajah dimulai dari negara Portugis sampai kemudian negara Jepang, ya. Eh, Proklamasi kemerdekaan itu menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Kemudian yang kelima, perjuangan sebagai negara baru. Proklamasi kemerdekaan menandai lahirnya negara baru. Indonesia dibangun kembali oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, Indonesia menjadi negara yang mandiri. Yang keenam, kesempatan untuk maju. Indonesia mempunyai kesempatan untuk maju karena sudah bebas dari penjajahan. Seluruh rakyat Indonesia mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri di segala bidang. Anak-anakku sekalian, kalian juga sebagai siswa itu harus mempunyai perilaku positif untuk memaknai proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Baik itu bisa dilakukan di lingkungan rumah, kemudian di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, kalian harus tahu nih ya, perilaku positif apa sih yang kalian harus lakukan di rumah? Contohnya adalah satu, rajin membantu orang tua. Baik itu kalian membantu yang laki-laki maupun yang perempuan, baik itu membantu orang tua atau ibu kalian di rumah mengepel, kemudian mencuci piring, membersihkan halaman rumah, kemudian menggelap kaca dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kalian sebagai anak ya yang berkedudukan sebagai anak di rumah, kalian itu harus berbakti kepada kedua orang tua dengan cara menuruti kemauan orang tua dan mendengarkan nasihat-nasihat orang tua. Yang ketiga adalah menjalin kerukunan dalam keluarga. Artinya kalian kalau mempunyai kakak ataupun kalian mempunyai adik, kalian harus hidup rukun. Artinya dengan saling menyayangi, kemudian saling menghormati, kemudian saling menghargai, dan saling tolong menolong. Yang keempat adalah mengerjakan kegiatan di rumah bersama anggota keluarga. Contohnya adalah apa? Kalian di rumah ketika hari Minggu, kalian mengerjakan kegiatan membersihkan halaman rumah secara bersama-sama dengan ayah, dengan ibu, dengan kakak, dan dengan adik kalian. Atau misalkan makan bersama, atau misalkan beribadah bersama di rumah dengan keluarga, anggota keluarga. Yang kelima adalah saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Contohnya adalah kalian kepada ayah dan ibu itu harus menghormati, kemudian kepada kakak kalian harus menghormati yang lebih tua, dan kepada adik kalian harus menghargai yang lebih muda. Nah, perilaku positif itu bukan hanya dilakukan di lingkungan rumah saja, tetapi bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Contohnya adalah apa? Contoh yang pertama yaitu dengan cara mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Nah, kalau kegiatan pramuka atau kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah kita itu dilaksanakan pada hari Rabu. Yang kedua adalah gemar membantu teman yang sedang kesulitan. Contohnya adalah ketika teman kalian tidak membawa pensil atau tidak membawa pulpen, maka kalian membantunya dengan cara meminjamkannya. Yang ketiga adalah memperhatikan ketika guru sedang menjelaskan. Artinya perilaku positif yang dapat kalian lakukan di sekolah adalah ketika guru sedang menjelaskan materi pembelajaran yang diajarkan oleh murid, kalian sebagai murid atau sebagai siswa kalian harus mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan oleh guru. Yang keempat adalah mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Kalian ketahui bahwa upacara pelaksanaan bendera merah putih itu dilakukan pada hari Senin. Oleh karena itu, kalian sebagai siswa harus melaksanakannya, harus melaksanakan dan ikut upacara dengan tertib dan hikmat. Yang kelima, saling menghormati dengan teman yang berbeda suku dan agama. Kalau kalian mempunyai teman di lingkungan sekolah itu pastinya bermacam-macam, baik itu dari adat istiadat, kemudian dari suku, dari ras, dari agama, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kalian menyikapinya? Yaitu dengan cara saling menghargai dan saling menghormati dengan teman yang berbeda suku dan agama. Kemudian, perilaku positif untuk memaknai proklamasi kemerdekaan dapat kalian lakukan di lingkungan masyarakat. Contohnya apa saja sih, Nak? Yang pertama adalah menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Artinya ketika kalian di lingkungan masyarakat mempunyai suatu masalah, misalkan terjadi
pertengkaran atau perselisihan antar tetangga, maka kalian selesaikan dengan cara musyawarah. Yang kedua adalah mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, bekerja sama menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Ini kalian dapat lakukan di lingkungan masyarakat dengan cara apa? Dengan cara kerja bakti setiap hari Minggu dengan tetangga, atau misalkan menjaga keamanan lingkungan, diadakannya ronda malam yang dilakukan oleh ayah-ayah kalian di rumah. Lalu yang keempat, misalkan bekerja sama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi Indonesia. Artinya ketika 17 Agustus kalian itu mengadakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan cara menyiapkan pentas seni dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kelima, saling menghormati dan menghargai antar masyarakat. Artinya kalian ketika mempunyai tetangga yang berbeda suku, ras, agama, itu kalian harus saling menghormati dan saling menghargai, tidak membeda-bedakan antar suku atau tidak membedakan antar agama. Kalian menjalin silaturahmi dan kalian menjalin kedamaian dengan tetangga kalian. Oke, selanjutnya adalah ada teks bacaan yang kalian harus baca. Di sini terdapat dalam buku tema 6 ya, pembelajaran yang pertama. Teks bacaan tersebut berjudul Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. Kalian harus baca terlebih dahulu ya. Proklamasi berasal dari kata proklamatio yang tadi sudah Budia jelaskan ya, sampai dengan kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa Indonesia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Setelah kalian baca, ada 5 pertanyaan yang kalian wajib kerjakan dengan menggunakan jawaban yang HOTS, Higher Order Thinking Skill. Artinya kalian menjawab dengan cara prosesnya atau dengan cara jawaban yang benar-benar higher order thinking skill. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Yang pertama adalah apa judul teks bacaan di atas. Yang kedua, apa kata kunci pada judul bacaan di atas. Yang ketiga, informasi apa yang diperoleh berdasarkan kata kunci bacaan tersebut. Yang keempat, jelaskan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang kelima, jelaskan perilaku positif untuk makna proklamasi kemerdekaan baik di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Selamat mengerjakan anak-anakku. Tulis 5 pertanyaan ini di buku tulis dan jawablah menggunakan jawaban yang HOTS, Higher Order Thinking Skill. Sekian penjelasan dari Ibu tentang makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.